Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Septiani, mahasiswa dari Universitas Terbuka Bogor, Salut Cakrawala Ciamas dengan NIM 857366809. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup bergerak pada tumbuhan. Nah, di sini juga saya akan mengambil contoh pada tumbuhan daun putri malu dan pada tumbuhan pohon singkong. Ayo kita coba. Sebelum ke praktiknya, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu saya akan menyiapkan alat tulis dan tabel. Yang kedua, saya akan mengamati lingkungan sekitar saya untuk mencari daun putri malu dan daun singkong. Yang ketiga, saya akan mencari ciri-ciri daun putri malu dan daun singkong tersebut. Yang keempat, saya akan menuliskannya di tabel, lalu saya akan menyimpulkannya. Untuk itu, mari kita mencari daun putri malu dan daun singkong. Nah, jadi di sini saya sudah menemukan daun putri malu terlebih dahulu sebelum saya menemukan daun singkong. Saya akan menjelaskan daun putri malu. Tujuan saya melakukan praktikum terhadap pertumbuhan putri malu itu untuk mengetahui pergerakan putri malu yang peka terhadap rangsang, yaitu dengan cara menyentuhnya. Ayo kita coba sentuh daun putri malu. Di sini kita akan mengetahui bahwa tumbuhan putri malu dapat bergerak sebagai respon terhadap rangsang atau sentuhan. Jika kita menyentuhnya, kita bisa membuktikan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup. Gerak yang terjadi ini disebut gerak pasti, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan dari luar. Namun arah geraknya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Proses terjadinya gerak pada daun putri malu atau Mimosa pudica karena dari pengkal daun putri malu terdapat pulpinus, bengkalan kecil yang berisi cairan. Ketika disentuh, cairan di dalam pulpinus berpindah menyebabkan tekanan air di sel-sel berkurang. Akibatnya, daun menutup dengan cepat. Setelah beberapa saat, cairan kembali ke posisi semula dan daun terbuka lagi setelah beberapa menit. Ciri-ciri makhluk hidup daun putri malu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang adalah semua makhluk hidup perlu melakukan aktivasi untuk bertahan hidup. Aktivasi itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Hasil pengamatan praktikum daun putri malu. Daun putri malu sebelum disentuh dia akan terbuka, dan setelah disentuh dia akan tertutup. Lalu setelah beberapa saat atau setelah beberapa menit, daun putri malu akan kembali terbuka seperti semula. Untuk selanjutnya kita akan melakukan video praktikum tentang pergerakan daun singkong. Di sini kita sudah menemukan daun singkong. Daun singkong memiliki beberapa jenis gerak pada daun singkong. Oke, gerak pada tumbuhan daun singkong. Menihot esculenta. Tujuannya mengetahui bahwa daun singkong dapat bergerak respon terhadap rangsangan cahaya dan air, yang menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri makhluk hidup yang dapat bergerak. Jenis gerak pada daun singkong, gerak fotonasti. Daun singkong membuka atau menghadap ke arah cahaya matahari agar proses fotosintesis berjalan optimal. Adapun gerak higroskopis terjadi ketika kadar air di sel daun berubah akibat perubahan suhu atau kelembapan udara. Yang terakhir ada gerak autonom, gerak sendiri. Kadang daun singkong tampak sedikit bergetar atau bergerak ringan karena adanya perubahan tekanan turgor di jaringan daun, bukan karena rangsangan luar langsung. Di sini juga saya telah memfoto daun singkong. Ciri-ciri makhluk hidup daun singkong yaitu bergerak, membutuhkan air dan nutrisi, melakukan fotosintesis, tumbuh dan berkembang, bernapas, mengalami perubahan atau menanggapi rangsangan. Kesimpulan dari pengamatan daun singkong adalah daun singkong dapat bergerak mengikuti arah matahari dan suhu terhadap lingkungan. Lalu itu juga membuktikan bahwa daun singkong adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Demikianlah video praktikum IPA kali ini.
pada ciri-ciri tumbuhan, khususnya gerak pada tumbuhan. Dari hasil pengamatan tadi, kita menyimpulkan bahwa daun putri malu akan menutup ketika disentuh, dan daun singkong akan menutup mengikuti arah sinar matahari. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, karena mampu merespon rangsangan dari lingkungan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Demikian dari saya, Elsa Saptiani. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di praktikum IPA selanjutnya. Bye-bye.